Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran apa ya yang bikin hutan itu tetap rimbun atau danau itu airnya jernih terus? Nah, hari ini kita bakal ngintip rumah raksasa tempat kita semua tinggal bareng. Namanya ekosistem. Siap buat cari tahu gimana cara kerjanya? Yuk kita mulai. Oke, coba bayangin deh, akuarium besar di rumah. Di dalamnya kan ada ikan, ada tanaman air, ada batu, ada pasir, semuanya itu saling bantu loh. Tanaman ngasih oksigen buat ikan. Ikannya ngasih nutrisi balik ke tanaman. Semua punya tugas masing-masing. Kalau tanamannya kita angkat, wah, bisa-bisa ikannya susah napas. Nah, ekosistem itu, ya ibaratnya akuarium versi super raksasa. Jadi apa sih ekosistem itu? Gampangnya gini, ekosistem itu sebuah sistem di mana semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, semuanya itu berinteraksi sama lingkungannya yang nggak hidup, kayak air dan tanah. Kuncinya satu, mereka semua saling butuh, saling bergantung, buat bisa bertahan hidup. Nah, setiap rumah ekosistem ini ternyata dibangun dari dua bahan utama. Simple aja, yang hidup dan yang nggak hidup. Kedengarannya gampang ya, tapi justru cara mereka kerjasama inilah yang jadi kunci semua kehidupan di bumi. Yuk, kita lihat lebih dalam. Oke, di satu sisi kita punya komponen biotik. Ini adalah semua penghuninya yang hidup, tumbuhan, hewan, termasuk kita manusia. Nah, di sisi lain ada komponen abiotik, yaitu fasilitas tak hidup yang disediain alam. Contohnya, sinar matahari, air, sama tanah. Keduanya ini nggak bisa dipisahin. Coba deh pikirin, mana ada penghuni yang bisa hidup tanpa fasilitas? Nggak mungkin kan? Yap, komponen biotik itu ya semua yang hidup, yang bernapas, yang tumbuh, yang berkembang biak. Dan kerennya, setiap makhluk hidup ini tuh punya peran atau tugasnya masing-masing. Lebah bantu serbukin bunga, pohon hasilin oksigen buat kita. Waktu mereka menjalankan perannya itu, mereka sekaligus menjaga keseimbangan alam. Makanya, penting banget buat kita menghargai mereka dan nggak merusaknya. Sekarang kita pindah ke fasilitasnya, komponen abiotik. Ini adalah benda-benda yang nggak hidup, tapi super penting. Coba deh, kita bisa hidup nggak tanpa matahari, tanpa air bersih, tanpa udara? Jelas nggak bisa kan? Merekalah pondasi yang menopang seluruh rumah ekosistem kita. Pentingnya komponen abiotik ini bahkan udah ditegaskan dari ribuan tahun yang lalu loh. Kayak kutipan ini yang jelas banget bilang kalau air itu sumber dari segala kehidupan. Ini jadi pengingat buat kita ya, kalau fasilitas alam ini tuh anugerah yang harus kita syukuri dan kita jaga baik-baik. Jadi, intinya apa? Gampang. Semuanya saling nyambung. Ikan, biotik, bisa hidup tanpa air, abiotik nggak? Tumbuhan, biotik, tanpa matahari, abiotik, jelas nggak bisa. Inilah semacam tarian yang indah antara yang hidup dan yang nggak hidup, yang bikin seluruh ekosistem ini bisa berjalan. Oke, kita udah tahu bahan-bahannya nih. Sekarang, kita lihat gimana kehidupan di dalam ekosistem ini diatur. Ternyata ada tingkatannya loh, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling rame. Kita mulai dari yang paling dasar, individu. Gampangnya ini cuma satu makhluk hidup. Seekor kambing di padang rumput, atau sebatang pohon di hutan. Atau ya, Anda yang lagi dengerin ini juga individu. Dan yang bikin takjub, nggak ada dua individu yang persis sama. Bahkan dua helai daun di satu pohon aja polanya bisa beda. Keren kan? Nah, contohnya kayak ikan mas ini. Waktu dia sendirian, dia itu satu individu. Ini unit terkecil di dalam ekosistem. Tapi, apa yang terjadi kalau dia ketemu sama teman-temannya? Nah, ini dia jawabannya. Kalau sekelompok individu yang sejenis tinggal di satu tempat, kita sebutnya populasi. Bayangin aja sekumpulan semut yang kerja bareng. Dengan hidup berkelompok gitu, kesempatan mereka buat bertahan hidup jadi jauh lebih besar. Jadi, sekawanan ikan mas di kolam ini, nah, inilah yang namanya populasi. Para ilmuwan tuh sering banget mempelajari populasi buat tahu gimana jumlah mereka bisa naik atau turun. Ini penting banget buat menjaga kesehatan ekosistem. Oke, level berikutnya adalah komunitas. Ini terjadi kalau berbagai macam populasi, misalnya populasi ikan, populasi katak, sama populasi teratai, hidup bareng-bareng di satu tempat. Ini kayak pelajaran indah soal hidup berdampingan dalam keberagaman. Coba lihat kolam ini. Ada populasi ikan, ada populasi katak, ada juga populasi teratai. Nah, ketika semua populasi yang beda-beda ini hidup dan berinteraksi di satu tempat, mereka membentuk sebuah komunitas. Jadilah sebuah lingkungan yang ramai dan dinamis. Oke, jadi kita udah punya penghuni dan fasilitas. Dan kita tahu mereka ada tingkatannya. Tapi, gimana cara mereka berinteraksi? Ternyata ada aturan mainnya loh, yang menjaga semuanya tetap seimbang. Nah, salah satu aturan paling penting di rumah ini adalah rantai makanan.
Ini bukan soal siapa yang paling kuat atau paling lemah ya, tapi ini soal bagaimana energi itu pindah dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Mungkin kedengarannya agak keras ya, tapi justru sistem inilah yang menjaga semuanya tetap seimbang. Yuk, kita lihat contoh gampangnya. Energi itu dimulai dari rumput. Nah, energi ini terus pindah ke belalang yang makan rumput itu. Lalu pindah lagi ke katak yang makan belalangnya. Kelihatan kan? Aliran energinya teratur dan efisien banget. Dan sistem ini tujuannya penting banget. Ini semacam hukum alam atau bisa juga disebut sunnatullah yang memastikan semuanya seimbang. Coba bayangin kalau semua katak tiba-tiba hilang. Wah, populasi belalang bisa meledak dan habis deh semua tanaman padi. Jadi keseimbangan ini benar-benar krusial. Sekarang sampai ke pertanyaan terbesar. Terus, posisi kita sebagai manusia di mana dalam semua ini? Apa kita cuma nonton aja? Ternyata kita punya peran yang paling penting dari semuanya, yaitu peran sebagai penjaga. Kita ini diberi peran sebagai khalifah atau pengurus di bumi. Artinya apa? Tugas kita itu bukan cuma jadi konsumen yang pakai sumber daya alam, tapi juga jadi manajer dan pelindung yang bertanggung jawab buat merawatnya. Ini sebuah amanah yang sangat besar. Terus, gimana caranya jadi penjaga yang baik? Sebenarnya sederhana loh. Menanam pohon itu artinya kita nambahin produsen dan kasih rumah buat komponen biotik lainnya. Nggak buang sampah ke sungai itu artinya kita jaga kebersihan komponen abiotik. Lihat kan, setiap tindakan kecil kita itu punya dampak langsung untuk menyehatkan rumah kita bersama. Kita juga harus sadar ya, kalau banyak kerusakan ekosistem itu, ya karena ulah kita. Tapi kabar baiknya adalah, kita juga yang pegang kunci buat memperbaikinya. Aksi-aksi kayak gini, gotong royong bersih-bersih, menanam pohon, itu bukti nyata kalau kita bisa jadi kekuatan untuk kebaikan. Pada akhirnya, bumi ini kan rumah kita semua. Ekosistem yang luar biasa ini adalah warisan yang harus kita jaga bareng-bareng. Jadi, pertanyaannya sekarang, kembali ke diri kita masing-masing, gimana Anda akan merawat bagian Anda dari rumah besar ini?